Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dira, perkenalkan, ini istri baru ayah. Hai Dira, ayah kamu sering ceritain kamu. Dira, yang sopan. Udah nggak apa-apa mas. Ayah kok malah nikah lagi sih sama perempuan ini? Dan nggak izin aku? Dira, ayah kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau ayah akan nikah di desa. Ya tapi nggak sama dia juga ya. Dia itu umurnya nggak beda jauh sama aku. Oh, jangan-jangan kamu godain ayah aku ya? Biar ayah aku mau nikah sama kamu. Cukup. Ya kan? Dira, jaga omongan kamu. Emang bener kan ya? Terus apa lagi coba alasan dia buat nikahin ayah? Dia itu lebih pantas jadi anak ayah, bukan istri ayah. Cukup. Pokoknya aku gak setuju ya sama pernikahan ini. Dan aku gak bakalan nganggep dia sebagai ibu tiri aku. Mas, tolong mas. Mungkin ini terlalu cepat buat Dira, mas. Saya akan ngomong sama dia baik-baik. Dira, ayah mohon, beri kesempatan Anjani buat jadi ibu sambung kamu. Anjani wanita baik-baik. Dia anak dari kenalan ayah. Terus apa kata orang ya, kalau ngelihat wanita yang seharusnya jadi kakak aku, malah jadi ibu tiri aku. Aku malu ya. Lagian ya, mana ada wanita yang seumuran dia mau nikah sama duda anak satu. Kalau dia nggak punya maksud lain ya. Kamu belum kenal Anjani. Anjani itu baik, sama seperti almarhumah ibu kamu. Jangan ayah samain dia sama almarhum ibu. Dira, kasih saya kesempatan ya. Sebisa mungkin saya akan menjadi ibu yang baik buat kamu. Mungkin saya nggak akan bisa gantiin posisi ibu kamu. Tapi kita bisa jadi teman, Dira. Kenapa lagi sih tuh si Dira sama Mas Arya? Dira, ada apa ini? Aku gak terima tante ayah nikah lagi sama perempuan itu. Beraninya dia nikah sama Mas Arya. Harusnya kan aku jadi ibunya Dira gantiin adikku. Arya, kenapa sih kamu nikah sama dia tanpa persetujuan kami? Semua ini terlalu mendadak. Dan aku juga pernah minta izin sama Dira. Dan Dira bilang semua terserah aku. Lagian juga ngapain aku izin sama Mbak Mira. Dan aku kan juga menikahi orang yang tepat, Mbak. Saya nggak mau kehadiran saya merusak hubungan Mas Arya dengan anak semata wayangnya, Mbak. Tapi Mas Arya selalu meyakinkan saya kalau Dira anaknya hanya membutuhkan waktu untuk menerima saya. Mas Arya meminta saya untuk bersabar dan tetap mendampingi dia. Saya bisa membayangkan pasti sulit untuk menerima suami yang sudah memiliki anak yang sudah dewasa. Apalagi mengingat usia kalian terpaut cukup jauh. Masalahnya kakak iparnya Mas Arya. Kenapa kakak iparnya, Mbak? Kakak iparnya Mas Arya berusaha untuk menyingkirkan saya. Chicken katsu buatan kamu enak banget, sayang. Mirip dengan menu di restoran aku. Bisa aja kamu, Mas. Ini tuh gak ada apa-apanya sama buatan kamu. Kamu kan chef handal. Bener kok, sayang. Enak banget. Loh, Dira, kok diam aja? Cobain dong. Gak selera. Anjani sudah masak buat kamu. Hargain. Ayah kok malah jadi maksa gini sih? Dira, tante bawain makanan buat kamu. Mbak kok beli makanan online terus sih?
Kan saya sudah bilang kalau Anjani akan masak. Aku beli online itu karena Dira yang minta. Iya ya, semenjak ibu meninggal, gak ada lagi tuh yang masak masakan kesukaan aku. Sekarang kan ada Anjani. Dia juga pintar masak seperti ibu kamu. Gak usah ya bandingin dia sama ibu. Karena sampai kapanpun, aku gak akan pernah mau makan masakan buatan dia. Dira, Nggak apa-apa mas. Nanti aku coba bikin makanan kesukaan Dira. Mbak, aku mau bicara. Ada apa? Mulai sekarang, soal kebutuhan rumah ini semua diatur oleh Anjani. Kalau Dira butuh apa-apa, biar Anjani yang berikan. Kamu nggak bisa gitu dong. Selama ini kan keuangannya ngatur saya. Mentang-mentang punya istri, jadi seenaknya kamu. Lagian kan Anjani sudah menjadi istri sah saya, Mbak. Sudah seharusnya istri yang mengatur keuangan. Saya berterima kasih sama Mbak, karena selama ini Mbak sudah membantu kelola keuangan di rumah ini. Kurang ajar. Awas aja dia nanti. Tante, aku gak mau tinggal di rumah itu lagi. Ya udah yang tenang, tenang. Ayo duduk dulu, duduk. Gimana sayang? Pokoknya, kalau perempuan licik itu masih ada di rumah, aku gak sudi buat pulang. Kamu boleh tinggal di sini kok sama tante. Pintu rumah ini akan selalu buka lebar buat kamu. Lagian, perempuan itu nggak pantas nikah sama ayah kamu. Ayah kamu itu udah dicuci otaknya. Bisa-bisanya dia nikahin perempuan yang pantas jadi anaknya. Iya tante, aku juga gak tahu harus gimana. Sekarang kita harus lakuin sesuatu sebelum perempuan itu keluar taringnya. Ibu tiri itu nggak mungkin sayang sama kamu. Kamu itu kan bukan anak kandungnya. Terus, aku harus gimana tante? Kamu harus bujuk ayah kamu untuk ceraiin perempuan itu. Semua itu karena hasutan Mbak Mira. Loh, saya nggak paham memangnya kenapa? Kenapa dia harus menghasut? Meskipun Dira mendesak Mas Arya untuk menceraikan saya, tapi Mas Arya tetap gak mau. Mas Arya juga minta saya jangan masukin ke hati omongan Dira. Tapi gimana pun, Mas Arya tetap akan mempertahankan pernikahan kami.